Apa suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Miftah Huda selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, dan tak lupa teman-teman pada hari ini yang insya Allah berbahagia. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pagi ini dalam proses presentasi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil melalui ajarannya, yakni ajaran Islam as-siratal mustaqim. Perkenalkan, saya Siti Hidayati Nikmah selaku moderator yang akan memimpin berlangsungnya presentasi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya bacakan acara presentasi. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembahasan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, dan acara keempat yakni penutup. Menuju acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yakni pembacaan materi. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Mbak Put. Kepada Mbak Put, dipersilakan. Saya di sini akan membacakan materi yaitu yang pertama adalah pengertian filsafat. Pengertian filsafat berasal dari serapan bahasa Arab yaitu falsafah. Kata filsafat ini disebut dengan filosofi yang merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu filosofi, dan dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Secara umum, pengertian filsafat adalah kajian masalah yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dan ada juga pengertian dari menurut para ahli yaitu menurut Plato pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang hakikat. Dan menurut Aristoteles pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang pikiran dan fisik dan metafisika dan pengetahuan praktis. Dan banyak lagi menurut karakternya. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi dan disatukan satu dengan lainnya. Jadi pada hakikatnya Pancasila merupakan satu bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan fungsi serta tugas masing-masing. Ada seorang ahli fikih menyebutkan filsafat ini dengan sebutan filosof. Yang pertama kali digunakan oleh Harry Plato. Banyak dari tokoh filosof yang menemukan dan menemukan sistem filsafat sebagai ajaran terbaik dari aliran filsafat seperti materialisme, idealisme, spiritualisme, realisme, dan berbagai aliran lain. Ya, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Sitana. Padanya dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan kesatuan wilayah Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat
suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri, yakni satu, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhnya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Terima kasih disampaikan. Materi keempat akan disampaikan kepada Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, silakan. Terima kasih disampaikan. Materi kelima akan disampaikan kepada Mbak Nesya. Kepadanya dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia yang mengandung makna bahwa dalam setiap kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan suatu simbol hidup dalam negara Indonesia. Adapun pokok pikiran sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu dalam pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendaknya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga menyatakan negara kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang ada dan ada. Terima kasih disampaikan. Materi keenam akan disampaikan kepada Mbak Iris. Kepadanya dipersilakan. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan serta pemerintahan suatu negara untuk mengatur bagaimana suatu sistem pemerintahan itu dijalankan. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi instrumen normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan dan berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Serta Pancasila ini berfungsi untuk mempersatukan bangsa, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, serta menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya mewujudkan kehidupan negara Pancasila. Terima kasih disampaikan. Materi ketujuh akan disampaikan oleh Mbak Indah. Padanya silakan.
Pancasila. Suatu dasar negara akan dibuat apabila dasar tersebut berasal dan berakar pada diri bangsa. Unsur-unsur Pancasila di dalamnya terdapat berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Oleh karena itu berkembanglah nilai-nilai Pancasila antara lain, yaitu sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan memiliki arti adanya pengakuan dan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, tidak ada masalah serta tidak berlaku diskriminatif atau teman beragama. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan moral. Dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan perlakuan sesuai hal sebagaimana semestinya. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia, mengandung arti bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan memiliki arti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Sila terakhir, sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar sekaligus tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih disampaikan. Materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Ajul. Padanya, silakan. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar yang mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada di kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir adalah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka dua sesi. Sesi pertama 2 pertanyaan, dan sesi kedua 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta NIM. Monggo. Ya, Mbak Rahma, Mbak Rani. Mbak Rahma, saya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah. NIM saya 210120. Tadi kan dijelaskan tentang mengenai filsafat. Saya sedang mau bertanya, mengapa manusia selalu berfilsafat, dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa Indonesia adalah filsafat Pancasila?
Tadi kan dijelaskan ya. Tadi kan dijelaskan Pancasila sebagai ideologi, berarti Pancasila merupakan landasan ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara. Yaitu contoh Pancasila sebagai fundamental itu seperti apa ya? Ya. Kalau membuktikan Pancasila itu sebagai fundamental. Siap. Itu piro itu?
Pertanyaannya pertama akan dijawab oleh Mbak Anjo, kepadanya dipersilahkan. Ya guys. Tadi pertanyaannya, mengapa manusia selalu berfilsafat? Berapa? Ya. Mengapa manusia selalu berfilsafat? Dan mengapa Indonesia menganut filsafat Pancasila? Kekaguman atau keheranan, keraguan atau kegengsian dan kesadaran akan keterbatasan Plato mengatakan, maka kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit. Pengamatan ini mendorong kepada kita untuk menyelidiki, dan dari penyelidikan ini berasal dari filsafat. Kayak kita lihat Augustinus dan Descartes memulai berfilsafat dari keraguan dan kesangsian. Gimana Mbak Rana? Hubungannya antara manusia kenapa berfilsafat dan dengan bangsa Indonesia kenapa menganut Pancasila, filsafat Pancasila itu langsung bisa disimpulkan saja. Maksudnya ya gimana? Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Dan tujuan bernegara dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sikap negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Terima kasih. Kasih orang atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Milani, yaitu buktinya adalah Pancasila ditempatkan sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Memberlakukan hukum di Indonesia menjadi tumpuan dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan dan digunakan oleh masyarakat dan wakil rakyat dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesional. Mana Mbak Milani? Sesi kedua dibuka dengan pertanyaannya. Mbak Elisa dengan Mbak Baca. Monggo Mbak Elisa sendiri. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ideologi pandangan hidup dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa diulangi bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat ideologi pandangan hidup dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Dari mana? Pandangan hidup dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Apa hubungan Pancasila dengan filsafat? Apa hubungan Pancasila dengan filsafat? Dan mengapa Pancasila bisa memenuhi syarat sehingga bisa menjadi filsafat negara? Dan berikan contoh filsafat Pancasila sebagai filsafat di negara. Terima
Bisa, saya akan dijawab oleh Mbak Inta. Mbak Lisa, tadi pertanyaannya usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman kegiatan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Terus mengapa Pancasila menjadi filsafat? Ya, Kenapa Pancasila memenuhi syarat menjadi filsafat? karena Pancasila sebagai dasar negara yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara juga karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Terus contoh filsafat di Indonesia, contohnya itu Pancasila itu menjaga toleransi, menjaga kerukunan beragama, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara. Terima kasih.